Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Beni, guru kimia dari SMA Katolik Santo Petrus, Pontianak. Pada kali ini saya akan berbagi tentang proyek etnofarmakologi, suatu proyek yang mewadahi minat siswa dalam pembelajaran riset berorientasi eksekutif function. Riset ini sudah dilakukan di SMA Katolik Santo Petrus sejak tahun 2019 dan berkembang hingga saat ini. Proyek ini bermula dari refleksi pembelajaran riset pada tahun sebelumnya yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dilihat bahwa perlu mengembangkan kemampuan algoritmik dalam riset dan tuntutan riset yang terlalu rigid dapat menghambat kreativitas peserta didik. Berdasarkan profil siswa ini, maka pembelajaran riset di semester ini akan dimasukkan dalam tema SDGs ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Proyek ini dimulai dengan studi etnobotani untuk mendata seluruh bahan alam yang ada di sekitar lingkungan siswa. Setelah itu dilanjutkan dengan studi etnofarmakologi untuk menciptakan tiga jenis produk, yaitu pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Adapun tantangan yang dihadapi dalam proyek ini, yang pertama, kita membutuhkan durasi waktu yang cukup panjang dalam riset dan pembimbingan. Kedua, kita juga membutuhkan kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, baik dalam perencanaan, proses, dan asesmen. Yang ketiga, kita membutuhkan fleksibilitas, kreativitas, dan penyederhanaan dalam riset yang dilakukan. Dan yang terakhir, kita memerlukan dukungan fasilitas dan apresiasi dari sekolah. Aktivitas riset dilakukan dalam 16 pekan dalam 9 aktivitas. Aktivitas pertama dilakukan sebelum dimulainya riset, yaitu persiapan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan belajar, ketersediaan sarana dan prasarana di laboratorium, keterkaitan dengan mata pelajaran lain, dan yang paling penting adalah mempersiapkan lini masa dan rubrik bagi peserta didik. Pada pekan pertama dan kedua dilakukan studi etnobotani, yaitu pemetaan bahan alam di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa. Pada aktivitas ini, siswa membuat DNA lokasinya, mencari tahu nama bahan alam tersebut, dan bagian yang digunakan termasuk khasiatnya menurut masyarakat lokal. Kemudian dilakukan analisis untuk penetapan permasalahan dan solusi produknya. Pada pekan ini juga, peserta didik memilih bahan alam mana yang paling potensial untuk diolah menjadi tujuan akhir yang ingin diproduksi. Pada pekan ketiga dan keempat, kita melakukan pembuatan proposal riset. Di sini, guru akan membimbing, memvalidasi, dan siswa akan merevisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh guru. Setelah proses revisi, pada pekan kelima dan keenam dilanjutkan dengan proses ekstraksi. Untuk bahan yang perlu diekstrak dalam keadaan segar, digunakan cara sokletasi. Umumnya menggunakan teknik makserasi dalam waktu perendaman 1-7 hari. Kemudian dipisahkan dengan teknik destilasi, corong pisah, atau metode dingin lainnya. Pada pekan ke-7, mereka mulai memformulasi produk yang direncanakan. Di sini, jika kita lihat, maka lebih banyak siswa yang memilih produk obat-obatan dibanding produk pangan yang dilakukan pada riset sebelumnya. Setelah produk diformulasi, maka dilakukan pengujian pada pekan ke-8 hingga ke-10. Metode titrimetri diwajibkan untuk mengukur kualitas nutrisi dari produk tersebut. Sedangkan diberikan 3 pilihan opsi untuk mengukur kualitas lainnya, yaitu masa simpan, toksisitas, dan antiinflamasi sebelum dilakukan uji organoleptik. Untuk pengukuran masa simpan, dilakukan dengan metode accelerated self-life testing yang lebih sederhana dengan beberapa pilihan parameter. Uji toksisitas dilakukan lebih sederhana dengan ulat Jerman untuk mengetahui konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh 50% dari ulat Jerman tersebut. Sementara uji antiinflamasi menggunakan pendekatan teknik kolorimetri untuk melihat perubahan dari pengamatan denaturasi albumin telur. Setelah itu,
Dilakukan uji organoleptik dengan parameter penilaian berupa tekstur, aroma, atau rasa dan sensasi dengan skala hedonik 1 sampai 5. Dari pekan ke-11 hingga ke-13 dilakukan analisis dan pelaporan. Analisis dilakukan terhadap data titrasi, kalorimetri, masa simpan, toksisitas antiinflamasi, dan lainnya. Kemudian, laporan riset dilakukan dalam bentuk Google Sites dan mempersiapkan untuk presentasi pada pekan ke-14. Kemudian, pemberian sertifikat penyelesaian riset yang berupa identitas riset, nilai kuantitatif baik dalam proses riset, berpikir sistemik, presentasi, penilaian rekan, dan laporan, serta deskripsi dari progres fungsi eksekutif dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, siswa membuat X-banner untuk pameran karya yang akan dipadukan dengan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal bertajuk etnofarmakologi. Kata yang sepertinya agak asing ya Pak ya, ini mungkin boleh dijelaskan arti katanya? Oke, jadi selain kita digitalisasi bahasa daerah, kita juga memamerkan karya siswa dalam tema besar yang kita sebut dengan etnofarmakologi. Jadi etnofarmakologi itu adalah seluruh produk siswa yang mereka buat dari bulan Januari sampai bulan Mei kemarin yang bertemakan etnobotani dan etnofarmasi. Jadi mereka menciptakan ada pangan, obat-obatan, dan produk perawatan tubuh yang berasal dari bahan-bahan alam yang ada di Kalimantan Barat. Totalnya ada berapa yang dipamerkan nih Pak? Totalnya kita ada 37 produk. Sebagai bentuk tindak lanjut, maka produk-produk terbaik yang dihasilkan siswa direkomendasikan untuk dikompetisikan pada ajang lomba karya ilmiah sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Data di samping adalah capaian belajar dari proyek etnofarmakologi. Apabila kita lihat, maka ada 4 hal yang dapat kita petik. Yang pertama, proyek ini dapat mewadahi minat siswa dalam pembelajaran sains sehingga terasa lebih menyenangkan dan menantang. Yang kedua, memperkuat executive function dan profil belajar Pancasila siswa. Yang berikutnya, melatih kemampuan riset, algoritmik, dan berpikir sistemik. Dan terakhir, menyadarkan siswa tentang lingkungan di sekitarnya untuk mendukung pendidikan perubahan iklim. Metode pembelajaran riset proyek etnofarmakologi ini telah mendapat apresiasi dalam Lingkar Astra 2024 dan telah didiseminasikan dalam komunitas MGMP Guru Kimia SMA Kota Pontianak. Mari menciptakan budaya riset kepada peserta didik kita untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan tetap bersemangat.